Selamat malam, Bang. Halo, selamat malam. Ya, Abang dari Islam Kristen kah? Dari Islam. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan? Oh, ada. Abang minta naik tujuannya? Ingin Mau, bertanya? mau jawab pertanyaan saya? Tidak? Boleh, boleh. Boleh. Mau jawab pertanyaan saya? Boleh, boleh. Oh gitu. Menurut Abang, apa yang dikatakan Allah itu semuakah benar? Dikatakan Allah. Di dalam Quran? eh, Benar gimana? Karena ada juga yang Yang tidak benar. bukan tidak benar sih, Bang. Kita mempercayainya dengan keimanan karena di luar nalar manusia gitu. Oke. Kalau yang Berarti kan? Nah, Oke, yang menurut Abang yang di luar nalar manusia bagaimana perjalanan buruk gitu ya? itu nggak di Quran. Nah, ah? Oh, Nggak di itu Quran tidak di kayak Quran. kayak manusia diciptakan dari tanah kan? Oh, itu Kalau tidak kalau dari sisi tidak sains, ilmu, tidak logis. iya, iya. Tapi apakah Jadi, bukankah Quran dikatakan sains? enggak lah. Quran kan kitab suci, kitab panduan Tapi Allah. mulai dari Zakir Naik, mulai dari siapa semua mengatakan bahwa Quran itu sudah pasti sesuai dengan sains. Buktinya ada Big Bang, buktinya bayi dalam janin dalam rahim itu diklaim sebagai sains dari Quran. Kenapa Nah, Abang sekarang tidak mengakui bahwa di dalam Quran itu ada sains? kalau ada pelajaran sains, iya. Tapi ada juga yang di luar, di luar ilmu. Nah, Nah, apalah? di luar Hukum narsis, di luar sains ya, hukum narto, sains. di luar hukum sains. Oke, Iya. contohnya di luar hukum sains itu apa, Bang? Itulah manusia, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Oh, Nah, itu ya. menurut saya ini kan manusia pertama nggak ada, jadi manusia itu bermacam-macam jenis gitulah, sering pernah saya baca, Loh, saya lihat. manusia berbagai macam jenis, Bang. Iya, kok di sains. Jadi manusia ini menurut orang itu ya begitulah. Yang saya Nggak tahu dari cuma satu satu, orang. Bang. Homo sapiens ya. Iya, Homo sapiens itu banyak dia, bukan satu. Kalah kayak mana evolusi kata orang itu dari hewan. Jadi manusia itu berevolusi ya. Iya, dari hewan. Oh, berarti artinya penciptaan manusia itu bukan langsung jadi manusia, tetapi ada dari Iya, evolusi dari hewan. Evolusi kalau menurut Artinya sains. Allah Al-Quran tidak tepat, tetapi Al-Quran Darwin lah yang tepat. enggak lah, kalau dari sisi keimanannya saya dari yang dari tanah liat lah. Oke. Oke. Jadi menurut Abang nih, ya, ya. Kalau menurut Darwin, itu manusia dari monyet, betul? Iya, dari situ. Kalau menurut Al-Quran, bagaimana, Bang? Apakah sama atau tidak? Kalau manusia pertama itu diciptakan Allah dari tanah liat, tapi kalau setelahnya itu dari air mani sesuai sih. Oke. Manusia pertama dari tanah liat. Abang Selanjutnya tahu nggak asal mula kera itu dari mana menurut Al-Quran? nggak tahu saya kok itu. Oke. Abang nggak tahu ya asal mula kera itu dari mana ya? Abang ada Quran nggak di situ, Bang? Nggak ada, Bang. Nggak ada Coba ya? tanyain kucing. Kalau Oke. kucing dari mana? Coba tanya. Jangan itu nanti. Jadi kalau yang saya baca Pertanyaan dari Al-Baqarah 65, Bang, Bang Kur, Al-Baqarah 65, ya. Ternyata kera itu adalah dari orang-orang yang melanggar hari Sabat. Oh, tunggu saya tengok ya, Bang. Artinya orang-orang melanggar hari Sabat itu adalah orang-orang Yahudi. Betul? Nah, ketika orang-orang melanggar hari Sabat,
maka Allah menjadikan mereka jadi kera. Oh, Nah, itulah asal mulanya kera. Nah, adalah mungkin kera yang ini kan tingkatannya ada nih Bang, tingkatannya. Adalah itu yang biasa, kera-kera apa namanya, yang kastanya kasta-kasta biasa-biasa sebagai umat. Tapi ada juga yang kera yang spesial, namanya kera sakti. Nah, itulah asal mula kera. Gitu. Keras sakti. Kok ketawa kau? Iya, itu asal mula kera. Oh, Bang. Astaga. Oh, itu kera yang bagaimana kalau kera sakti itu, Bang? tahu saya Bang. Itu kepercayaan Ya, Bang, orang oke. Cina-nya itu. Oke lah Bang. Nanti abang stres nanti di sini Bang. Kalau mau nanya-nanya aja Bang. Iya, iya. Oke, saya mau nanya Bang. Boleh nanya kan? Bang nanya. Silakan. Saya mau bertanya kan, kan saya lihat pernah debat. Dia mengatakan bahwa di kekristenan itu ada namanya dosa waris gitu. Jadi lalu saya bilang lah, kalau misalnya saya tidak melakukan dosa, lalu saya mendapatkan dosa waris itu, menurut saya tidak apa ya Bang, bukan tidak masuk akal, tidak cocok lah Bang gitu. Saya mengklarifikasi apakah itu benar atau tidak gitu. Itu saya Bang. Oh gitu ya. Ini Oke, Bang. Oh ya Kak Sofi, ayo silakan Kak Sofi. Senang saya nih. jawab ya. Dosa waris itu di dalam Alkitab dikenal sebagai the original sin atau asal muasal dosa. Bukan Adam berdosa lalu kita mewarisi perbuatannya. Dosa itu bukan perbuatan Pak. Nah itu problemnya. Ya. Karena di dalam Quranmu konsep dosa itu nggak ada. Dosa itu berasal dari kata khatah atau hamartia bahasa Yunaninya. Yang artinya meleset dari tujuan. Ya. Jadi dosa itu adalah satu keadaan, status hakikat kita. Jadi ketika kita dilahirkan, ya, itu status kita itu manusia berdosa. Dosa itu bukan perbuatan, Pak. Nah, itu problemnya. Tetapi status, contoh, ya, contoh kalau bapak Anda seorang koruptor, ya, Anda tidak melakukan perbuatan koruptor, yang melakukan bapak Anda tentu saja. Tapi Anda terkena dampak efek daripada perbuatan dosa yang dilakukan bapak Anda apa tidak? Bapak. Iya bisa. Iya dong, contoh, ya kan? Anda dikenal sebagai anak koruptor, maka tentu saja Anda akan dikucilkan masyarakat, Anda akan dibully, harta bapak Anda akan diambil, Anda akan terkena dampaknya, betul? Betul. Karena itu dikatakan di dalam Alkitab kita begini Pak, ketika tadi semua manusia itu dilahirkan di dalam Alkitab kami, itu dari satu zera, dari benih yang ditanam Tuhan di dalam tubuhnya Adam. Jadi manusia pertama itu sama Tuhan di dalam Alkitab kita itu dikasih namanya Nesema Chaim, dikasih namanya benih zera, yang dikenal di dalam perjanjian baru. Zera di dalam tubuh manusia dan hewan itu menjadi sperma. Di dalam tubuh binatang, di dalam tubuh tumbuhan, kata zera, benih itu menjadi spora di dalam perjanjian baru. Karena kita semua berasal dari spermanya Adam, maka ketika kita dilahirkan, kita itu dilahirkan dalam kondisi status hakikat keberdosaan. Bapak baca Kejadian 5 ayat 2. Ketika pada mulanya manusia itu diciptakan, manusia pertama itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang sempurna, tanpa dosa. Tetapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua anak-anak Adam itu dijadikan bukan lagi menurut gambar dan rupa Allah. Sudah meleset dia, sudah hamartia, sudah berdosa. Berdosa itu bukan perbuatan Pak, melainkan kondisinya.
yaitu diciptakan menurut gambar dan rupa Adam, tidak lagi serupa dengan gambar Allah. Ya, ini Bapak mesti ngerti nih konsep Alkitab kita. Ya, Berarti- karena di dalam Quran Anda tidak percaya kalau manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, betul? Oh, berarti dulu manusia wajahnya nggak seperti manusia berarti itu, Pak. Berarti seperti wajah Oh, Allah gitu. bukan, Pak. Nah, Bapak karena nggak pernah baca kitab Taurat Musa, jadi Bapak nggak ngerti. Ya, Oh, Bapak karena nggak pernah baca kitab Taurat Musa, Bapak tidak tahu apa artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, bentar, saya lagi gambar nih. oke lah, Mbak. Bentar, saya belum selesai kok, oke. Ya, saya kasih Anda contoh, Pak. Kalau Anda ini melakukan satu perbuatan tindakan kriminal dosa, misalnya Anda merampok, membunuh, kemudian wanita ini setelah dirampok, setelah Anda perkosa, Anda bunuh, Anda melarikan diri dong. Anda melakukan satu perbuatan tindakan kriminal misalnya. Anda dikejar polisi nih. Dalam masa Anda buronan, status Anda sebagai buronan itu, Anda bertobat, Pak. Aduh, aku menyesal nih, aku udah melakukan satu tindakan kejahatan, betul? Lalu Anda berusaha menghapus kejahatan Anda dengan beramal, ya. Sebagian hasil rampokannya Anda kasih buat bangun masjid, Anda kasih ke anak yatim piatu, bahkan Anda naik haji dengan uang hasil yang Anda rampok itu. Lalu setahun kemudian Anda ditangkap nih, ditangkap sama polisi, ditangkap Pak Hakim. Lalu Pak Hakim nanya sama Pak Reza, setahun lalu Bapak melakukan satu perbuatan kejahatan nggak? Sekarang status Anda tersangka. Anda memperkosa wanita ini, Anda mengambil barang-barangnya, merampok, bahkan Anda membunuhnya. Semua data-data diajukan. Anda berkata, iya Pak Hakim, saya bersalah, saya melakukan satu perbuatan kesalahan. Tapi saya sudah membalasnya Pak Hakim. Dengan cara saya sudah bertobat, saya sudah beramal, saya sudah santuni anak yatim piatu, saya sudah bangun masjid bahkan, saya sudah bertobat Pak Hakim. Kira-kira hakimnya akan melepaskan Anda dari tindakan kriminal yang Anda lakukan apa tidak? Pada waktu penghakiman itu? Enggak lah, Kak. Hah? Enggak Ya udahlah, lah. kalau kamu udah bangun masjid, Ya, kamu tapi- ngerampok itu udah diampuni aja, dah kamu bebas. Bisa begitu? Mana bisa? Nggak bisa ya? Iya, Anda orang tetap harus membayar perbuatan dosa yang Anda lakukan, betul? Status Anda sekarang terpidana mati, betul? iya, Statusmu terpidana mati sebagai pelaku tindak pemerkosaan, pelaku tindak pencurian. pembunuhan, dan pelaku tindak pencurian, betul? Kamu harus membayar dosamu. Tidak bisa dibayar dengan amal baik dan perbuatan. Itu kata Alkitab. nggak bisa memang. Ya, kenapa? Karena yang ditebus oleh Yesus itu bukan perbuatan. Jadi ada banyak orang keliru. Oh ya udah, kalau orang Kristen, aku mencuri, aku berzina, dosaku telah ditebus Yesus. Aku berbohong, dosaku ditebus Yesus. Bisa nggak? Bukan perbuatan yang ditebus Yesus. 1 Timotius 1 ayat 15 berkata, yang ditebus oleh Tuhan Yesus adalah manusia yang berdosa. Kita, status kita. Makanya Yesus mengatakan kata penebusan itu hanya ada di dalam istilah perbudakan, Pak. Saya kasih tahu Anda. Kata tebus menebus itu hanya bisa digunakan dalam istilah Anda itu dijual. Semua harta bendamu itu diambil, diganti. Kamu tidak punya status lagi sebagai orang merdeka. Semua you strip off. Semua hakmu, semua hak bicaramu, hak kebebasanmu, kamu tuh budak. Kamu tuh budak dosa. Status kamu itu budak iblis di dalam Alkitab dikatakan begitu. Ketika Adam pertama jatuh dalam dosa, dia itu menjual semua manusia ini, seanak cucunya, itu ke dalam satu kerajaan namanya kerajaan kematian atau kerajaan maut. Itu kabar buruknya, Pak. Karena itu Yesus berkata, barang siapa berbuat dosa, dia menjadi budak dosa. Dan Yesus berkata, aku datang untuk memerdekakan kamu. Sama seperti ketika Musa datang untuk menjadi penebus, untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Itu harus ditebus, Pak. Harus dikeluarkan, harus dibayar harganya. Dan Tuhan menebusnya dengan apa? Dengan nyawa manusia. Semua anak sulung Mesir itu dibunuh pada waktu itu sebagai pengganti anak-anak Israel. Nyawa harus ganti nyawa, Pak. Semua binatang pada waktu itu, binatang sulung dan semua anak sulung, mulai dari anak sulung Firaun sampai anak sulung budak-budak Mesir pada waktu itu mati semua ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Itu namanya penebusan. Jadi kata penebusan itu hanya dipakai ketika ada istilah perbudakan. Ini Anda mesti ingat, ya.
Karena kita ini berbuat dosa, maka di mata Tuhan kita ini terhilang dan harus mati. Kita ini budak dosa. Tuhan datang untuk mengembalikan lagi kemanusiaan itu seperti gambarnya semula. Dia menjadikan kita seperti gambar Allah sejak semula. Maka Bapak baca Roma 8 ayat 29, kita yang dipilih, ditetapkannya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dia itu memulihkan gambaran manusia yang rusak tadi, Pak. Karena semua manusia dikatakan telah berbuat dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya tuh gak punya gambaran bagaimana caranya menjadi manusia yang sejati. Tapi Yesus datang menjadi manusia, firman Allah, anaknya yang tunggal itu datang menjadi manusia. Untuk memberikan satu prototipe, memberikan kita satu pola. Ini loh anakku yang berkenan yang kukasihi, kata Bapa. Bapak berkata begini ketika Yesus datang menjadi manusia. Inilah anakku yang berkenan, ya. Anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ini loh manusia sejati, ini loh Adam yang sejati. Yang kayak begini ini yang aku mau sebagai anakku. Itu kata Bapa. Maka sejak Yesus punya kodrat manusia, dia menjadi manusia. Dia menjadi center, menjadi pokok, menjadi iman, menjadi patokan. Jadi kita tuh tidak beriman seperti Daud, Pak. Pokok iman kami itu bukan Nabi Musa, Nabi Daud, menjadi Adam, menjadi Nuh. Enggak, no. Center iman kami adalah Yesus Kristus. Karena kita semua dikatakan ini, kita semua akan diubah serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Kita nggak dirubah sesuai dengan gambaran Musa. Kita tidak dirubah sesuai dengan gambaran Elia, sesuci-sucinya mereka. Kita tidak dirubah sesuai dengan gambaran Henok. Kita itu dirubah sesuai dengan gambaran Yesus. Lalu maka apapun yang dilakukan Yesus itu menjadi pedoman kita. Maka kita disebut Kristen. Kristen itu artinya Christ-like, yaitu manusia-manusia seperti Kristus. Itu arti Kristen. Jadi ketika orang melihat kita tuh seperti gambaran anaknya. Ini loh Kristus kecil yang aku mau. Ini loh Adam yang aku mau. Ini loh manusia sejati yang aku mau, yaitu yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum dan perintah yang Tuhan berikan kepada kita ketika dia menjadi manusia. Dia mengembalikan kita ke posisi sejak semula. Karena saya tidak tahu bagaimana caranya mengasihi, Pak. Kasih orang tua saya tidak sempurna. Kasih teman-teman saya menipu bahkan kadang-kadang. Betul? Saya tuh kenal banyak orang. Di depan saya manis, Pak. Di belakang saya penipu, penjegal bahkan. Betul apa enggak? Iya. Oh, banyak, bukan satu. Ya, saya tidak tahu bagaimana caranya mengasihi. Kalau Tuhan tidak lebih dulu mengasihi saya. Dan Tuhan memberikan kita teladan. Ini loh caranya ketika kamu mengasihi. Ini loh caranya ketika kamu mengampuni. Saya nggak tahu bagaimana caranya mengampuni. Saya nggak tahu, Pak. Buat saya, lu baik sama gue baik sama lu. Lu jahat sama gue lebih jahat daripada lu. Gue bisa lebih jahat daripada lu. Saya nggak tahu bagaimana caranya mengampuni. Tapi Tuhan mengajarkan saya. Kamu harus mengampuni orang itu. Ketika saya pertama kali bertobat, Tuhan itu menunjukkan satu video, satu gambar di layar saya. Itu satu kejadian pada waktu saya berumur 6 tahun kira-kira. Saya bahkan udah lupa itu kejadiannya. Itu melintas depan saya, suatu peristiwa. Pada waktu saya berusia 6 tahun. Saya udah puluhan tahun pada waktu itu. Saya udah dewasa ketika saya bertobat. Lalu Tuhan berkata, kamu ampuni orang ini. Itu keluarga saya sendiri, om saya. Lalu saya berkata, saya gak bisa mengampuni orang ini. Lalu Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni orang ini, maka dosamu pun tidak bisa aku ampuni. Ampuni dia, maka dosamu akan aku ampuni. Kita nggak tahu, Pak, bagaimana cara mengampuni. Orang yang menyakiti kita, membuat luka di hati kita. Kita tidak bisa mengampuni. Tapi Tuhan memberikan teladan. Yesus mengatakan, ampuni dia. Ampuni dia. Sama seperti aku telah mengampuni kamu. Dan aku mengasihi kamu. Ampuni dia dan kasihi dia. Kalau manusia biasa nggak bisa, Pak. Gambaran kita udah rusak. Itu namanya dosa asal. Karena dosa asal itu artinya status hakikat keadaan kita. Jadi manusia ketika dilahirkan di bumi ini, di dalam Alkitab itu tidak putih bersih, Pak. Statusnya sudah manusia berdosa. Bapak baca Mazmur 51, dalam dosa aku diperanakan dalam kandungan ibuku, dalam kesalahan aku dilahirkan. Statusnya bukan putih bersih. Perbuatan dosanya belum dilakukan, tetapi potensi berbuat dosanya sudah ada. Betul? Manusia, nggak usah diajari. Kenapa? Karena ketika kita dikeluarkan dari Taman di Eden, status kita udah rusak, gambaran kita udah rusak. Maka tanpa diajari, manusia itu sudah pandai berbohong dan pandai menipu. Iya apa enggak? Ada nggak sih kelas khusus penipuan
Mungkin ada ya kalau belajar kartu kredit atau apa tuh ya, khusus-khusus orang-orang penipuan. Tapi setahu saya tidak ada ya sekolah mengajarkan. Ada nggak sih sekolah mana yang ngajarin anaknya khusus bagian penipuan, pembunuhan? Kalau penipuan ada di Apa luar sekolah negeri. apa? Bukan sekolah sih, kerja Kak, di luar negeri gitu kayak di Kamboja, di Filipina. Bukan, maksud saya mengajarkan khusus. Saya tanya, manusia nggak usah diajarin menipu, nggak usah diajarin berbohong, udah cenderung berbuat dosa, betul? Kenapa? Karena kita sudah hidup di lingkungan yang berbuat dosa. Jadi saya kasih tahu sama Reza, berbeda dengan cara pandang Islam dan cara pandang agama lainnya, bahwa penghakiman Allah itu nanti di akhir zaman. Kalian kan mikirnya nanti tuh penghakiman Allah. Baru nanti kalian bisa mengatakan, oh dosaku nanti di padang mahsyar Bu Sofi, saya tuh dikasih buku namanya buku debit kredit, katanya begitu. Ini Muslim loh yang ngomong sama saya dikasih buku namanya buku debit kredit. Hah? Buku apa tuh Pak? BCA, Bank Cicilan Allah. Bukan ya. Dikasih buku debit kredit untuk melewati jembatan apa tuh Sirotol Mustaqim. Nanti saya ditimbang-timbang lah dosanya, nanti amal perbuatan baiknya sekian dan sebagainya. Saya bilang, apakah mungkin dosa bisa ditebus dengan amal perbuatan baik kita, Pak? Sedangkan Alkitab berkata, Yesaya 64 ayat 6 berkata, amal perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Allah. Gak berguna, Pak. Tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Nah, berbeda dengan konsep Islam, penghukuman itu nanti di akhir zaman, betul? Alkitab, Bapak baca kitab Taurat Musa, Bapak baca, makanya baca kitab Taurat Musa, Pak. Alkitab mengatakan bahwa penghakiman Allah, penghukuman Allah itu bukan nanti, Pak. Tapi sudah dijatuhkan Allah di dalam taman di Eden. Bersamaan dengan jatuhnya Adam, manusia pertama. Maka seluruh dunia ini tuh sudah dihukum Allah. Kita itu harus mati, Pak. Dan setelah mati kita harus masuk neraka karena kita ini berdosa di hadapan Allah. Itu kabar buruk. Maka Allah itu memberikan euangelion. Allah itu memberikan Injil. Apa itu Injil? Injil itu artinya kabar baik, the good news, the gospel. Kabar baiknya apa? Allah berkata begini, suatu hari nanti nak, akan ada seorang Goel, seorang juru selamat, seorang penebus yang akan datang. Dan dialah yang akan membebaskan kamu dari kuasa dosa dan kematian. Itu good news, Pak. Makanya Alkitab kami namanya Injil, artinya kabar baik. Kenapa ada kabar baik? Karena sudah ada kabar buruknya. Kalau saya tanya sama Muslim, kenapa manusia harus mati? Anda sampai saya cukur bulu ketek saya ini loh, Pak, nggak ketemu jawabannya, Pak. Paling banter Anda menjawab semua yang bernapas harus mati, betul? Iya. Iya, harusnya semua yang bernyawa bukan mati, Pak. Semua yang bernyawa tuh harusnya hidup karena ada roh di dalamnya. Nyawa itu nesemah khayyim di dalam Alkitab kami, nafas Allah. Semua yang bernyawa itu hidup, bukan mati. Kenapa manusia harus mati dan setelah mati ditetapkan oleh Allah Anda masuk dalam neraka? Anda sampai lebaran monyet saya tanya nggak akan ada jawabannya, Pak. Tapi Alkitab menjawabnya. Ada kehidupan akhirat, Mbak. No. Manusia sudah mati, Pak, di hadapan Allah. Maka Yesus berkata begini, Pak. Aku turun dari surga. Aku datang ke dalam dunia supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kepenuhannya. Itu kata Yesus. Maka dia turun dari surga, dia datang untuk menjadi penyelamat, juru selamat, penebus kita. Ketika saya ini jatuh ke dalam dosa, saya ibarat udah mau mati, udah tenggelam nih, Pak. Saya nggak bisa berenang nih, misalnya ya. Saya udah di lautan. Yang saya perlukan itu seorang juru selamat, Pak, yang bisa mengeluarkan saya ketika saya udah mau kelelep nih, air udah mau masuk nih, udah mau mati saya. Nggak buku, Pak. Allah Anda ketika kita udah mau mati, dilempari buku. Nih, gua kasih lu cara-cara berenang, katanya begitu. Udah terlambat. Yang kita butuhkan bukan buku cara-cara berenang ketika saya ini tenggelam. Saya udah mau mati nih di lautan, gak bisa berenang, kecemplung. Tolong, help. Dikasih buku nih, gue lemparin lu buku cara-cara berenang. Ya mampus saya, udah tenggelam. Yang saya perlukan adalah seorang seperti Yesus yang mengulurkan tangannya. Saya angkat kamu, saya tarik kamu. Makanya namanya Yesua, artinya juru selamat. Kalau di dalam Quran Anda, nama Isa gak ada artinya. Kalau saya tanya, Pak, di dalam Quranmu tuh hanya ada 2 orang yang sebelum lahir sudah dikasih nama sama Allah. Pertama di surah 3 ayat 39. Ketika Zakaria mandul istrinya, dia melahirkan seorang anak, dikasih nama Yahya. Dan yang satu lagi, dia menyuruh si Jibril itu datang, malaikat itu jauh-jauh perjalanan 50.000 tahun kepada seorang Maryam. Dan berkata, nanti anakmu jangan kasih kamu nama Bambang. Jangan kau salah kau kasih nama kamu Reza. Jangan kau salah anakmu kau kasih nama kamu Effendi. Jangan ya, benar nggak Bang Pendi?
Jangan kau kasih nama anakmu Sopiatul. Jangan kau kasih nama anakmu Joko, kasih nama anakmu Isa Al-Masih. Itu ada artinya, Pak. Isa Al-Masih itu nggak ada artinya dalam bahasa Arab. Anda bahkan tanya sama ustadzmu itu apa arti nama Isa Al-Masih, nggak ada yang tahu, Pak, satupun. Karena dia orang Yahudi bukan orang Arab. Namanya Yeshua HaMashiach. Artinya Yahweh Juru Selamat. Namanya aja Juru Selamat, Pak. Namanya aja penebus. Dia datang untuk mati, untuk menebus, menggantikan dosa kita di atas kayu salib. Dia mati sebagai Adam yang kedua di posisi kita. Dia mati sebagai orang yang dikutuk, sebagai orang yang menanggung dosa bagi kita, supaya kita ini dibenarkan di dalam. Status kita itu diubah. Sama seperti Anda, Pak, di Indonesia. Anda kalau turunan PKI, bapakmu PKI, Anda sampai kapanpun di KTP-mu akan tertulis anak PKI. Sampai Gus Dur memutihkannya. Itu namanya status keberdosaan kita. Kalau ibu Anda seorang pelacur, sampai kapanpun Anda tetap anak pelacur. Sampai Tuhan memutihkan Anda, memutihkan status Anda. Itulah yang namanya dosa asal. Dosa bukan perbuatan, Pak. Makanya tidak bisa dibayar dengan perbuatan. Makanya orang Yahudi itu, ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka nggak berbayarnya dengan amal baik dan perbuatan, enggak. Mereka membayarnya dengan cara mengambil seekor anak domba setahun sekali dibawa ke Yerusalem. Mereka meletakkan tangannya di atas kepala anak domba itu supaya kutuk dan dosa mereka pindah kepada domba itu. Lalu domba itu disembelih sebagai korban penebus dosa. Bapak baca kitab Taurat Musa, Bapak baca kitab Imamat. Ketika orang Israel jatuh dalam dosa, betul nggak Bang Nabirong? Mereka tidak menyantuni anak-anak yatim. Yes. Mereka tidak pergi naik haji. Harus ada domba yang mati menggantikan mereka. Dikatakan begini, Pak. Allah berkata begini, aku telah memberikan darah itu sebagai penebusan, sebagai pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi ketika kita berdosa, itu posisi status kita itu berlawanan. Kita itu menjadi lawan daripada otoritas kerajaan sorga. Posisi kita itu menjadi lawan Allah. Maka kita perlu diperdamaikan. Kita menjadi seteru Allah, Alkitab berkata begitu. Ya, kita menjadi musuh Allah. Maka kita itu didamaikan dengan kerajaan sorga dengan perantaraan darah Yesus. Dikatakan begini, Pak, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa tidak ada cara lain, Pak. Harus lewat darah. Permasalahannya, saya kasih tahu Anda masalahnya. Harus darah orang yang tidak bersalah, nah itu problemnya. Sedangkan semua manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga darah ada dan darah saya nggak laku, Pak. Dibawa ke PMI aja masih disortir. Ini kena HIV nggak ya si Sopiatul, darahnya bisa dipakai nggak nih? Tapi Yesus, saya kasih tahu Anda baca kitab Injil, Pak. Itulah sebabnya dia tidak boleh lahir dari spermanya Adam. Karena spermanya Adam ini membawa dosa turunan kepada kita. Karena saya kasih tahu Anda ya, Pak, bayi di dalam janin itu mengembangkan sel-sel tubuh dan sel-sel darah itu dari sperma bapaknya. Plasenta ibu itu tidak mengalirkan darah, hanya mengalirkan makanan. Darah ibu dan darah bayi tidak boleh bercampur, Pak, di dalam janin atau bayinya akan mati. Karena itu, Yesus kemanusiaannya itu tidak pernah bisa lahir dari sperma manusia, spermanya Adam. Dikatakan dia lahir dari benih ilahi. Namanya spermateos di dalam Alkitab kita. Dia nggak boleh lahir dari spermanya Adam, Pak. Karena itu sel-sel tubuh dan sel-sel darahnya Yesus itu kudus. Maka Yesus itu berkata begini, Pak, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya. Yesus satu-satunya manusia yang bisa berdiri 2000 tahun lalu dan berkata, inilah darahku. Dia mengambil cawan anggur dan dia berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Aku datang untuk menyerahkan nyawaku bagi dunia ini. Kalau nyawamu dan nyawa saya, darah Anda dan darah saya nggak laku, Pak. Di PMI aja belum tentu diterima darahmu untuk sumbangan darah. Karena itu, Pak, kemanusiaan Yesus tidak boleh lahir dari sperma Adam. Ya, kalau saya tanya sama Islam, kenapa Isa Al-Masih itu lahir dari kalimatullah al-Quha ila Maryam wa ruhu minhu? Kenapa harus lahir dari firman yang diturunkan di dalam rahim Maryam dan roh Allah? Kenapa kelahirannya bukan dari air mani hina? Tadi Bapak mengutip surat As-Sajadah ayat 7 dan 8, betul? Surah 32 ayat 7 dan 8. Bahwa penciptaan manusia pertama dari debu tanah dan selanjutnya semua keturunan dari air mani hina, betul? Lalu saya tanya Anda, kenapa Isa Al-Masih tidak lahir dari air mani hina? Kalau Nabi Anda lahir dari air mani hina nggak? Sesuai dengan surah 32 ayat 7 dan 8, Pak. Nabimu. Tadi Bapak mengutip, kalau saya nggak salah dengar, tadi Bapak mengatakan manusia pertama dari tanah liat. Bukan dari tanah liat, tapi dari debu tanah.
Lalu selanjutnya semua keturunan Adam dijadikan dari air mani hina, betul? Bapak mengutip surah 32 ayat 7 dan 8 kalau saya nggak salah, ya Pak nggak? Iyalah itu Mbak. Iya. Saya tanya, Nabi Anda lahir dari air mani hina nggak? Iya, dari air mani. Iya. Isa Al-Masih kenapa Pak? Tidak lahir dari spermanya Adam. Ambo sampai saya cukur bulu ketek saya dua-dua nih loh Pak, nggak bakal ketemu Ya, jawabannya ya. Anda. Gak punya ayat. Karena dia tidak boleh membawa dosa asal, Pak. Ya, Anda baca di dalam Kisah Rasul 17 ayat 26, Anda baca di dalam Alkitab kami, Pak. Semua manusia itu diciptakan dari satu darah, yaitu darahnya Adam. Sperma namanya, spermanya Adam. Karena itulah semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan jatuh ke dalam dosa. Perbuatan dosanya belum, bayi itu belum, perbuatan dosanya belum dilakukan. Dia hanya bisa diberikan, diminta pertanggungjawaban ketika dia akil balik. Tetapi potensi berbuat dosanya sudah ada di dalam dirinya. Karena dia telah jatuh, dia telah katah, dia telah hamartia, dia telah meleset dari gambar Allah sejak semula. Maka di dalam Alkitab kami, Pak, syarat untuk diselamatkan itu bukan berbuat baik. Bapak baca Yohanes 3. Syaratnya adalah dilahirkan kembali dari air dan roh. Kalau Anda hanya lahir dari spermanya Adam, bapakmu hanya Adam, maka Yesus berkata kamu akan mati 2 kali loh. Kalau kamu cuma lahir sekali, kamu akan mati 2 kali. Kematian pertama, kematian jasmani, Anda dan saya harus mati. Kematian kedua adalah terpisah dari Allah selama-lamanya. Yang dikatakan adalah lautan kematian kekal, neraka selama-lamanya. Kalau begitu Pak, syaratnya untuk diselamatkan, Anda baca di dalam Alkitab saya, bukan berbuat baik, bukan buku debit kredit, bukan dengan timbangan. Syaratnya Anda untuk bisa selamat, masuk ke dalam kerajaan surga, hidup kekal, sesuai dengan rencana Allah sejak semula, adalah Anda dan saya harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Anda harus dilahirkan kembali, rohmu itu harus in the spirit, kamu harus lahir kembali dari benih ilahi, dikatakan begitu. Kalau Anda cuma lahir dari benih spermanya Adam, Anda akan mati 2 kali. Anda harus lahir kembali. 1, Anda lahir dari spermanya Adam, dari bapak mamamu. Kedua, Anda harus lahir kembali dari roh dan air. Anda harus dibaptis. Makanya orang Kristen itu dibaptis itu tanda kematian, tanda kelahiran kembali. Manusia lama kita mati, kemudian kita keluar dari air. Itu seperti bayi yang lahir dari ketuban, Mbak. Kita bangkit bersama dengan Kristus. Bukan dengan cara kepala Anda dimasukkan ke dalam batu hitam. Kalau Anda kan percaya ya, ketika Anda mencium hajar aswad, kemudian kepalamu masuk ke dalam vagina itu, vagina yang berbentuk batu hitam hajar aswad, lalu Anda keluar, Anda cukur kepala Anda digundul, Anda mengatakan, oh dosamu sudah diserap sama batu hitam, Anda lahir kembali, betul? Makanya kalau naik haji Anda pulang gundul semua, betul? Bukan begitu Pak cara Anda mengampuni dosa. Bukan begitu cara menghapus dosa. Bukan dengan batu hitam. Alkitab mengatakan, kamu harus lahir kembali seperti bayi. Kamu harus lahir kembali dalam air dan dalam roh. Your spirit, rohmu harus menerima Yesus sebagai gambaran Mesias, sebagai pemimpinmu, sebagai Tuhan, sebagai rajamu. Maka kamu, ketika kamu dilahirkan kembali, kamu akan diselamatkan. Itu caranya Pak. Tanpa Anda dilahirkan kembali, tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan, saya kasih tahu Anda Pak. Karena berdosa tadi, dosa asal tadi yang Bapak tanyakan, itu bukan perbuatan. Tidak bisa dibayar dengan amal baik. Orang Kristen melakukan perbuatan baik, melakukan amal baik itu karena buah dari pertobatan. Setelah kita diselamatkan, maka kita harus menghasilkan buah daripada pertobatan kita. Maka amal baik kita akan dihitung sebagai upah. Tapi sebelum kita dilahirkan kembali, maka amal perbuatan baik kita itu tidak berguna di dalam kerajaan surga. Itu maksudnya dosa asal Pak, ya? Ya Mbak, makasih ya Mbak. Terima kasih.